Guys, selamat pagi. Damai sejahtera meliputi kita. Anugerah yang berasal daripada Tuhan terus mengalir dalam diri kita, serta kesehatan selalu meliputi tubuh dan jiwa kita. Salam sehat, salam tangguh. Guys, hari ini kita kembali lagi bicara tentang politik ya, karena banyak teman-teman yang mengusulkan kembali aja ke politik, nanti artisnya kembali hari Sabtu dan Minggu aja. Entertainmentnya. Guys, hari ini kita akan bahas tentang pelanggaran janji Anies ya, tentang reklamasi. Ya, namun sebelumnya guys, jangan lupa untuk selalu like, subscribe, share, komen di channel YouTube saya agar hari lepas hari kita bisa terus saling berkomunikasi, saling memberkati satu sama lain, dan kita bisa terus saling membangun. Komen dengan komen-komen yang bermanfaat, komen-komen dengan bahasa yang baik ya, jangan menghujat, mengkritik boleh ya, silahkan guys. Seperti yang kita dengar ya hari Senin kemarin, bahwa Anies mengizinkan untuk reklamasi di Ancol ya. Ini dianggap bahwa sebagian orang itu Anies sudah melanggar janji kampanyenya ya. Jadi pemberian izin reklamasi kawasan Taman Impian Jaya Ancol oleh Gubernur Anies Baswedan menuai kecaman. Anies dinilai melanggar janji kampanye yang mengatakan menentang reklamasi. Kita ingat ya, pada saat kampanye bersama Sandiaga Uno, ini menggempur habis-habisan Ahok ya. Bagaimana kebijakan Ahok tentang reklamasi ya, pulau reklamasi ini ditentang oleh Anies dan Sandiaga Uno pada waktu itu kampanyenya ya, bahwa dia tidak pernah setuju dengan reklamasi ya. Namun kenyataannya Anies pada hari ini telah mengeluarkan kebijakan memberikan izin kepada Ancol, Taman Impian Jaya Ancol ya. Bahkan kecaman ini dinyatakan oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA ya. Melalui sekretaris jenderalnya Susan Herawati mengatakan tindakan Anies ini tidak mencerminkan seperti yang ia janjikan dulu. Selain itu, Anies juga disebutkan sudah pernah melanggar janji kampanye karena menerbitkan 900 IMB di Pulau D ya, padahal Pulau D itu kan termasuk daerah reklamasi ya. Reklamasi untuk kawasan rekreasi di Pantai Ancol seluas 150 hektar merupakan ironi kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang pernah berjanji akan menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta, ujar Susan dalam keterangan tertulis yang diterima suara.com pada Senin 29 Juni 2020 ya. Ini Anies ini juga bahwa keputusan gubernur atau Kepgub ya, keputusan gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta ini nomor 237 tahun 2020 memiliki kecacatan hukum, sebab Kepgub itu hanya mendasarkan kepada 3 undang-undang yang terlihat dipilih-pilih sesuai kepentingannya. Pertama, Undang-Undang nomor 29 tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dan ketiga, Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Ya. Padahal di dalam pengaturan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil ada undang-undang spesifik yang mengatur hal ini, yaitu Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 Junto Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ya. Nah, kenapa Undang-Undang nomor 27 ini tidak dijadikan dasar oleh Anies ya, malah menggunakan
Pergub tadi ya, berdasarkan undang-undang yang saya sebutkan 3 tadi ya. Dan kawasan pantai pesisir dan perairan adalah milik seluruh warga negara Indonesia. Ya, tidak hanya milik DKI Jakarta. Siapapun berhak untuk mengakses pemberian izin ini, akan maksa orang yang mau masuk dan mengakses kawasan ini harus membayar. Inilah praktek komersialisasi yang harus dilawan. Ya. Karena kalau daerah itu sudah direklamasi, maka ketika masuk di daerah itu orang harus berbayar, ya, komersial, ya. Ekosistem perairan semakin hancur, ekosistem darat akan mengalami hal serupa. Inilah salah satu bahaya reklamasi, kata Susan menambahkan itu, ya guys ya. Pak Anies Baswedan, ya, ucapan kampanye itu janji kepada rakyat, ya, janji harus ditepati, ya kan. Kalau memang reklamasi itu menjadi ikon ketika kampanye kemarin itu, ya, menggebu-gebu menyerang Ahok dengan Jarot supaya menghentikan reklamasi, kenapa sekarang engkau memberikan izin reklamasi di Ancol? Ya, itu kan sama saja engkau mengkhianati rakyat yang memilihmu, ya. Janji kampanyemu sudah engkau langgar. Inilah konsekuensi yang akan kau terima, bahwa apa yang kau ucapkan tidak sesuai dengan yang kau lakukan, ya. Mudah-mudahan ini menjadi kesadaran warga DKI Jakarta bagaimana menilai sosok gubernur yang telah dia pilih, ya. Terima kasih guys. Damai sejahtera meliputi kita semua. Semoga anugerah yang berasal daripada Tuhan memberkati rakyat DKI Jakarta. Amin.